Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan cerita juga memberikan tips-tips gimana sih supaya bisa melahirkan sebelum HPL. Jadi kemarin itu aku melahirkan tuh sebelum tanggal HPL, pas banget H-1 HPL. Tentunya aku bisa melahirkan sebelum HPL itu aku melakukan beberapa saran yang disarankan oleh ibu bidan. Jadi terima kasih banget sebelumnya buat Bu Bidan Iin Handayani yang udah membantu aku juga memberikan advice yang pastinya bermanfaat dalam proses persalinan aku. Sebelumnya kan udah aku ceritain ya kalau seminggu aku melahirkan itu posisi janin masih belum optimal. Jadi janinnya itu kepalanya masih belum masuk panggul dan juga posisinya masih oblik. Nah, saat itu Ibu Bidan memberikan saran untuk melakukan gerakan-gerakan yoga untuk memperbaiki posisi janin atau optimalisasi posisi janin. Dan saran-saran itu semua aku lakuin dan alhamdulillah akhirnya seminggu kemudian posisi janinnya itu udah bagus dan juga masuk panggul. Nah, kemudian aku dikasih PR lagi tuh gimana supaya untuk merangsang kontraksi gitu. Sebelum aku lanjut menceritakan memberikan tips tentang bagaimana sih bisa melahirkan normal sebelum HPL, aku mau kenalan dulu nih buat teman-teman yang baru gabung dan baru nonton video aku. Perkenalkan, nama aku Irma Ayu. Di channel aku itu banyak memberikan video-video sharing tentang kehamilan, juga tentang ibu dan anak. Juga di sana ada berbagai review produk pastinya buat ibu-ibu nih yang baru mau cari-cari produk atau apapun perlengkapan untuk ibu dan anak. Di sana aku juga punya beberapa review buat teman-teman yang baru nonton juga baru lihat video ini. Segera di subscribe ya supaya nggak ketinggalan untuk informasi-informasi yang lainnya. Waktu USG sebelum aku melahirkan untuk memastikan posisi janinnya sudah optimal atau belum, sudah masuk panggul atau belum, itu aku memang sudah ada kontraksi palsu. Yang pastinya aku tuh udah ngelakuin saran-saran yang dikasih sama ibu bidan ya, seperti power walk. Jadi power walk ini emang benar-benar ngebantu untuk posisi kepala janin itu turun. Nah, power walk ini jalan kaki dilakukannya itu setiap hari, kalau bisa pagi dan sore masing-masing 30 menit. Nah, jalan kakinya ini nggak leleh-leleh gitu ya kan, ibu hamil itu sukanya jalan kakinya leleh-leleh karena memang ngap kayak gitu. Cuman pada power walk ini ibu hamil tuh diminta untuk jalan cepat gitu. Karena ini untuk membantu turunnya kepala bayi. Ini memang engap gitu ya buat ibu-ibu hamil, apalagi udah hamil besar gitu, sudah mau melahirkan, memang engap, kemudian pegel di bagian panggul. Tapi ini tuh menurut aku ini ngefek banget buat aku untuk membantu si kepala janin turun. Jadi walaupun engap, walaupun pegel gitu, tapi aku tetap semangat ngelakuin power walk karena memang ini kan disarankan sama provider gitu ya. Jadi berarti aman untuk ibu hamil, jadi jalannya harus cepat. Jadi nggak boleh leleh-leleh gitu. Nah, itu salah satu saran dari Bu Bidan, juga tips dari saya supaya bagaimana sih supaya lahir sebelum HPL. Kemudian yang aku lakuin sebelum melahirkan kemarin itu rajin makan kurma ya. Jadi aku tuh udah makan kurma dari usia kehamilan tuh 8 bulan. Itu tuh udah rajin makan kurma karena katanya kurma itu dapat membantu pembukaan serviks itu lebih cepat kayak gitu. Jadi makan kurma, jadi emang ini juga disaranin sama provider aku, Ibu Iin. Jadi makan kurma ya, jadi ini untuk membantu merangsang kontraksi, jadi atau bisa kata-katanya tuh induksi alami. Ini membantu banget juga. Aku nggak tahu ya membantu banget atau enggak, tapi ketika itu aku makan kurma kayak gitu ya, karena jujur sebelum aku melahirkan, sebelum
pada akhirnya kontraksi beneran, aku tuh feeling kalau aku tuh bakal melahirkan maju dari HPL. Jadi ketika itu tapi karena aku mikir kalau ini bakal maju dari HPL, karena aku mikir posisi janinnya aja tuh pada usia 38 minggu itu tuh posisi janin masih belum optimal ya kan. Jadi aku mikirnya ini bakal lewat HPL nih, karena si janin ini masih mencari-cari jalan kayak gitu. Tapi ternyata H-1 HPL, dari H-2 HPL tuh sebenarnya aku udah berasa kontraksi ya. Dari situ aku masih mikir kalau itu tuh kontraksi palsu gitu. Tapi aku tetap ngelakuin yang tadi tuh, power walk, makan kurma kayak gitu. Gak nyangka juga ternyata itu bukan kontraksi palsu lagi, tapi itu kontraksi beneran kayak gitu. Pada akhirnya tuh aku melahirkan H-1 HPL kayak gitu, dan alhamdulillah ya, jadi nggak lewat HPL dan nggak bikin cemas kayak gitu. Nah, selain power walk, kemudian makan kurma, aku juga masih ngelakuin gerakan yoga optimalisasi janin. Jadi waktu itu Bu Bidan, provider aku tuh ngajarin beberapa gerakan untuk optimalisasi janin. Selengkapnya teman-teman bisa cari di YouTube gerakan yoga untuk optimalisasi janin. Itu gerakannya sama kayak gitu, dan aku masih ngelakuin itu. Kemudian Bu Bidan juga menyarankan makanan-makanan lain untuk merangsang kontraksi atau yang disebut dengan induksi alami, seperti makan kiwi, nanas, kemudian duren, kemudian apa lagi ya? Pokoknya kiwi, nanas, duren, kurma itu makanan-makanan untuk induksi alami kayak gitu. Tapi aku nggak sempat makan kiwi, duren, apalagi tuh nanas, aku nggak sempet makan itu. Aku cuma makan kurma ketika itu, karena memang aku juga punya emah yang parah banget, yang kayaknya nggak mungkin gitu kalau aku makan duren, makan nanas itu kayaknya aku harus menghindari kayak gitu. Jadi aku ketika itu hanya makan kurma. Kemudian yang ngefek banget nih untuk merangsang kontraksi itu, yaitu ketika itu Bu Bidan juga menyarankan aku untuk melakukan hubungan dengan suami. Kemudian kata Bu Bidan, spermanya itu akan membantu melunakkan si serviks dan membuat mules kayak gitu. Jadi memang sih ketika itu nggak terlalu sering sih, cuman ketika itu pernah. Kemudian pada akhirnya aku mulai kontraksi palsu, mulai sering kontraksi palsu karena berhubungan itu kayak gitu. Misalnya berhubungan suami istri ya gitu. Jadi teman-teman, buat yang lagi menunggu HPL nih, lagi deg-degan nunggu kontraksi, jadi sebaiknya tetap tetap berpikir positif yang paling penting. Kemudian tetap melakukan saran-saran dari provider, karena provider tuh emang bener-bener ngebantu banget secara mental juga. Yang pastinya teman-teman harus nemuin provider yang cocok ya sama teman-teman kayak gitu. Kemudian juga ditunjang dengan makanan-makanan yang disarankan juga kayak gitu. Dan pastinya meski udah hamil tua kayak gitu, udah mulai engap, capek dan lain-lain, tetap harus bergerak dan olahraga. Nah itu ngebantu banget sih buat kepala bayi itu turun kayak gitu, juga untuk supaya posisi janin juga optimal. Nah, jadi itu dia tadi sharing dan saran aku, juga tips dari provider aku ketika itu supaya bisa melahirkan sebelum HPL. Jadi aku aja yang posisi janinnya itu ketika itu nggak optimal, aku bisa melahirkan sebelum HPL. Jadi teman-teman juga jangan putus asa, tetap semangat dan tetap usaha, jangan lupa doa. Pasti bisa melahirkan sebelum HPL. Atau juga teman-teman gak usah stres kalau misalnya belum lahir setelah HPL-nya itu udah datang belum ngerasain kontraksi, juga nggak usah khawatir, karena kalau kata provider aku, HPL itu bukan hari paksa lahir tapi hari terciptaan lahir. Selagi keadaan ketuban janinnya oke, posisinya oke, itu semua oke, itu masih bisa ditunggu sampai 41 minggu kayak gitu.
Jadi tetap semangat, jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau dengan provider teman-teman. Ya tadi video aku tentang bagaimana sih supaya bisa melahirkan sebelum HPL. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa like-nya, juga jangan lupa komentar. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan sama video-video aku yang lain. Terima kasih.